Hiduplah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun berinisial MYP. Ia hidup bersama ayah dan ibu tirinya di sebuah rumah yang nyaman jika terlihat dari kejauhan. Namun ternyata itu hanyalah sampul untuk menutupi nasib yang memilukan yang dialami oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Wahid Radio. Ini adalah program baru dari channel YouTube Wahid Radio yang khusus membahas berbagai kasus kriminal yang terjadi di dunia ini, dengan harapan tidak akan pernah ada lagi kasus serupa dan kita dapat mengambil hikmah dari setiap pembahasannya. Sebelum membahas kasusnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Wahid Radio. Semua informasi ini kami dapatkan melalui berbagai berita publik yang tertera dalam media online ya teman-teman. Langsung saja check it out. Seorang bocah kelas 1 SD ditemukan tewas mengapung di Sungai Prawira, Desa Rawadalem, Kecamatan Balungan, Indramayu, Jawa Barat. Pelaku ternyata adalah ibu tiri korban yang menyewa pembunuh bayaran dengan upah sebotol minuman keras. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 silam di sebuah kabupaten di Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Hiduplah seorang anak laki-laki berusia 7 tahun berinisial MYP. Ia hidup bersama ayah dan ibu tirinya di sebuah rumah yang nyaman jika terlihat dari kejauhan. Namun ternyata itu hanyalah sampul untuk menutupi nasib yang memilukan yang dialami oleh MYP. Ayah MYP tidak disebutkan namanya dalam beberapa sumber berita online. Namun, beliau begitu sangat menyayangi anaknya. Hari-harinya tidak pernah lupa untuk dihabiskan bersama MYP. Ayahnya selalu bermain bersama MYP dan dia selalu mengutamakan anaknya. Sudah pasti MYP pun sangat menyayangi ayahnya. Disebutkan juga bahwa ayah dan ibu kandung MYP sendiri telah bercerai. Kemudian mereka masing-masing sudah menikah dan memiliki pasangan baru. MYP ini anaknya sangat ceria, sama seperti beberapa anak lainnya yang berusia sama. Pasti akan ada beberapa sikap yang manja, rewel, suka jajan, dan sangat mencari perhatian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Suatu ketika MYP ini merengek meminta jajan kepada Sania, umurnya 21 tahun, yaitu ibu tiri MYP. Namun Sania tidak memberikan dan MYP pun semakin rewel. Kemudian MYP semakin menangis dan mengamuk dengan sesekali menjambak rambut Sania. Ya, namun teman-teman, ini merupakan hal yang umum dilakukan oleh anak kecil. Seharusnya kita sebagai orang tua dapat memaklumi hal tersebut. Namun tidak dengan Sania. Sania merasa jengkel terhadap perlakuan MYP. Kemudian Sania pun melaporkan kelakuan MYP pada suaminya yang merupakan ayah kandung dari MYP sendiri. Ya, sama seperti orang tua pada umumnya, ayahnya pun membela MYP dan Sania pun diminta untuk memakluminya. Namun bukan hanya kali ini saja, sebenarnya sudah sering sekali MYP ini tantrum dan Sania menganggap bahwa MYP adalah anak yang nakal. Karena seringnya sang ayah membela MYP dan selalu mengutamakan MYP, hal tersebut ternyata lama-kelamaan menimbulkan rasa cemburu dalam hati Sania. Panas membara hatinya membuatnya menjadi tidak menyukai kehadiran MYP. Singkat cerita, Sania pun berpikir untuk menyingkirkan anak tirinya dari kehidupannya. Tekadnya sudah bulat. Dalam kondisi emosi,
Akhirnya Sania pun menceritakan pada salah satu temannya perihal keinginannya untuk mengakhiri nyawa MYP, yaitu kepada Saifuddin. Kemudian Saifuddin yang merupakan teman Sania malah mendukung keinginan Sania. Sania pun menawarkan pada Saifuddin untuk membantunya melenyapkan MYP dengan iming-iming bayaran sejumlah Rp70.000 dan sebotol miras. Lebih gilanya lagi, ternyata Saifuddin menyetujuinya dan mereka pun mulai merencanakan cara untuk mengeksekusi MYP. Tibalah hari di mana MYP akan dieksekusi. Entah bagaimana caranya, Saifuddin bisa mengajak MYP untuk menemaninya dengan alasan berjalan-jalan di sore hari. MYP sang bocah malang nan polos pun akhirnya mau ikut dengannya. Singkat cerita, dibawalah MYP oleh Saifuddin keliling berbagai desa yang ternyata Saifuddin sedang mencari tempat yang sepi untuk mengeksekusi MYP. Hingga tibalah mereka di suatu tempat, yaitu di bantaran Sungai Prawira, Desa Rawadalem, yang merupakan salah satu desa di Indramayu. Di tempat itu, MYP diminta untuk turun dari motor. Kemudian MYP pun turun dan Saifuddin tanpa basa-basi langsung mencekik MYP hingga MYP sulit untuk bernafas. Dan akhirnya bocah malang itu pun kehilangan nyawanya. Entah bagaimana hati Saifuddin yang tanpa ragu mengeksekusi anak kecil berusia 7 tahun itu. Setelah Saifuddin memastikan MYP sudah tiada, dia pun mengikat beberapa batu yang berada di tempat itu. Kemudian ia melemparkan tubuh MYP ke dalam sungai tersebut. Saifuddin mengikatkan batu pada tubuh MYP dengan tujuan agar jasad MYP tenggelam ke dalam sungai dan tidak akan mengapung. Dan untuk menutupi perbuatannya, lalu Saifuddin pun kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Sania untuk mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan semua urusannya. Sania pun merasa senang karena dia merasa tidak akan ada lagi beban yang memberatkannya. Saat itu Sania tidak memiliki uang, sehingga Sania hanya memberikan sebotol minuman keras dan uang Rp50.000. Ia juga mengatakan sisanya akan dibayar, yaitu sejumlah Rp20.000 saat Sania sudah mempunyai uang. Kemudian Sania pun kembali ke rumah dengan hati yang senang. Kemudian ia berpura-pura panik dan sedih. Dia melaporkan pada suaminya bahwa MYP telah menghilang. Sang ayah pun sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Sang suami pun kemudian mengabarkan kepada seluruh keluarga dan ibu kandung MYP sendiri untuk membantu mencari MYP. Hingga 2 hari berlalu, tidak ada kejelasan tentang keberadaan MYP. Akhirnya, pria itu pun memutuskan untuk melaporkannya kepada kepolisian. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada seorang warga melewati Sungai Prawira, yaitu sungai di mana MYP dieksekusi oleh Saifuddin. Warga tersebut melihat sesosok yang mengapung di dalam air dengan keadaan sudah membusuk. Warga tersebut akhirnya melaporkan penemuan tersebut pada polisi setempat. Hingga polisi pun akhirnya datang ke TKP dan langsung mengevakuasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lantaran tidak adanya identitas pada korban, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian terungkap bahwa korban merupakan anak laki-laki berusia 7 tahun dan polisi juga mengungkapkan bahwa bocah tersebut merupakan korban hasil kejahatan.
Setelah ditelusuri, polisi akhirnya menemukan bahwa adanya laporan seorang laki-laki yang telah kehilangan anaknya beberapa hari yang lalu. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk melakukan tes DNA terhadap korban dan laki-laki tersebut. Hasilnya sangat mengejutkan, di mana hasilnya adalah cocok dan dapat dipastikan bahwa korban merupakan anak dari laki-laki tersebut. Begitu hancurnya hati ayah MYP saat mengetahui fakta bahwa bocah malang tersebut merupakan anaknya yang tersayang, yaitu MYP. Selanjutnya polisi melakukan penyelidikan lebih dalam lagi untuk mengetahui akibat dari hilangnya nyawa korban dengan melakukan penyelidikan secara maraton. Polisi mendapatkan beberapa informasi dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka melihat korban terakhir kali dibonceng menggunakan sepeda motor oleh seorang laki-laki muda dengan berpenampilan anak pang. Setelah ditelusuri, ternyata laki-laki muda tersebut merupakan Saifuddin. Ya, Saifuddin pun akhirnya ditangkap dan dia mengakui perbuatannya. Dia juga mengakui alasannya mengeksekusi MYP yang tidak lain tidak bukan adalah atas perintah ibu tiri MYP sendiri, yaitu Sania. Sania pun kemudian ikut diringkus oleh pihak kepolisian. Sania mengatakan alasannya mengeksekusi MYP karena ia merasa cemburu kepada MYP lantaran suaminya selalu mengutamakan MYP, dan dia juga mengatakan bahwa alasannya mengeksekusi MYP karena MYP merupakan anak yang nakal dan rewel. Namun teman-teman, sejatinya anak usia 7 tahun pasti seperti itu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 dan 338 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Demikian pembahasan kali ini, semoga kalian dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.